terkait dengan suami istri Ustaz. Bagaimana dari Rukmini Ustaz di Mataram. Bagaimana adab atau cara membangunkan suami untuk sholat tahajud Ustaz. Nah ini bagaimana Ustaz? Karena kan kalau istri mungkin belum tahu Ustaz ya. Asal digoyang-goyang aja suami atau mungkin ya naudzubillah disiram setiap air gitu. Nah ini bagaimana Ustaz? Tafadhol Ustaz. Ya, untuk ibu atau saudari Rukmini di Mataram, ya semoga Allah menjaga beliau dan menjaga kita semuanya. Amin. Ya. Ketika seorang istri memiliki niat yang baik, ya, dia pengen membangunkan suaminya untuk melaksanakan ibadah sholat malam, sholat tahajud. Ini adalah niat yang baik yang perlu diapresiasi, ya, yang perlu disyukuri, ya, karena bisa jadi istri yang seperti ini sedikit langka ya di dunia ini, bisa jadi wallahu alam. Jadi ketika seorang istri memiliki niat yang baik, niat yang mulia, ingin membangunkan suaminya, itu merupakan suatu yang patut disyukuri ya. Ya. Dan memohon kepada Allah untuk bisa istiqomah. Kemudian bagaimana caranya untuk bisa membangunkan suami dalam sholat malam? Yang pertama, ini bisa terjadi diskusi terlebih dahulu dengan suaminya. Jadi sebelum suami itu tidur atau istirahat, maka perlu adanya kesepakatan misalnya. Ya. Jadi kesepakatan siapa yang bangun duluan itu nanti membangunkan yang belum bangun. Itu bisa. Ya. Misalnya kalau istrinya bangun duluan, maka otomatis dia ya dituntut atau dia terdorong untuk membangunkan suaminya yang belum bangun. Ya. Atau suaminya yang bangun duluan itu nanti membangunkan istrinya yang belum bangun. Dan ini termasuk firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, ya. Jadi poin yang pertama itu bisa sebelum tidur atau sebelum istirahat terjadi kesepakatan atau MOU gitu ya. Jadi gimana nanti siapa yang bangun duluan itu membangunkan yang belum bangun, ya. Kemudian yang kedua, cara membangunkan suami kalau misalnya istrinya ini bangun duluan, bagaimana caranya? Ya. Maka dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW beliau pernah bersabda, ya, rahimallahu ra'atan qamat minal laili fa shallat, ya, wa aiqadat zaujaha fa in abat nadha fi wajhil ma. Jadi Rasulullah pernah mendoakan, ini bayangkan. Ya, ini luar biasa. Doanya Rasulullah kan pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya beliau apa? Semoga Allah merahmati seorang wanita, ya, yang dia bangun di waktu malam. Ya, bangun ini untuk sholat malam ya, bukan untuk jawab WA dan sebagainya, bahkan untuk medsosan. Jadi bangun di waktu malam untuk sholat, untuk beribadah kepada Allah. Kemudian setelah dia sholat, dia membangunkan suaminya. Jadi bangunkan suaminya. Ya. Kalau suami fa'in aba nadohat fi wajhil ma. Kalau suaminya ini nggak mau bangun, maka si istri ini mengambil air dan dipercikkan ke wajahnya. Jadi airnya jangan banyak-banyak, bukan satu gayung gitu ya. Disiram nanti basah, ini bukan malah membangunkan, ini malah jadi cekcok dan sebagainya, bertengkar ya. Jadi cukup air ya, satu genggam air atau dipercikan ini ya. Itu insya Allah dengan hal itu mudah-mudahan suaminya ini mau bangun. Dan itu sudah didoakan oleh Nabi. Semoga Allah merahmati seorang wanita yang bangun di waktu malam. Dia sholat, kemudian dia nggak egois. Yang penting saya sholat, yang penting saya sudah dapat pahala, nggak mau tahu suami saya, nggak mau bangun seperti itu. Dia membangunkan suaminya. Kalau suaminya nggak mau bangun, maka dipercikan ke wajahnya air. Ya, ini caranya. Ini cara yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW 14 abad yang lalu. Ya, jadi bisa dipraktekkan dan tentunya sesuai dengan kesepakatan. Jadi kalau bisa sebelum tidur, ya Mas atau Bang gitu ya. Kalau nanti saya bangun duluan, misalnya saya sholat tahajud, nanti saya selesai sholat tahajud, nanti saya bangunkan sampean gitu ya, saya bangunkan jenengan. Ya kalau sampean nggak bangun nanti saya percikan, jangan marah ya. Itu terjadi kesepakatan enak. Ya kalau bisa hitam di atas putih dipasang di kamar tidur gitu ya, kan enak. Jadi nanti kalau suaminya bangun marah-marah kan, ini kan sudah perjanjian. Ya, jadi insya Allah rumah tangga yang seperti ini itu rumah tangga yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena istrinya wanita salehah insya Allah. Dan suaminya juga mau untuk diajak bertakwa, mau untuk diajak bersungguh-sungguh dalam beribadah, terutama sholat malam ya. Wallahu a'lam bishawab itu. Masyaallah. Jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya Ustaz. Masyaallah.